Apa jadinya kalau 3 dukun sakti dari Indonesia, anggota rahasia dari Persatuan Dukun Indonesia, Perduki, tiba-tiba menghilang dari kampung, lalu muncul secara gaib di Gaza? Bukan dengan senjata, bukan dengan pasukan, tapi dengan kekuatan leluhur yang mengguncang markas militer Israel hingga lumpuh total. Siapa mereka? Kenapa mereka bergerak? Dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu saat langit Gaza tak lagi dihujani bom, tapi diliputi bayangan cahaya yang tak bisa dijelaskan dunia? Cerita ini bukan di koran, bukan di berita, tapi hidup di hati mereka yang masih percaya. Kalau manusia diam, maka alam akan bicara. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Bayangkan sebuah malam yang dingin di Gaza. Langit kelam, tak berbintang. Hanya ada cahaya redup dari senter-senter rusak yang menyorot reruntuhan bangunan. Debu dan darah bercampur di jalan-jalan. Tangisan anak-anak pecah di antara suara tembakan dan dentuman bom. Seorang ibu menggenggam jasad bayinya yang membeku di pelukannya. Tak ada kata. Tak ada harapan. Gaza, negeri kecil yang tak pernah tidur karena derita. Dunia melihat, tapi bungkam. Dunia mendengar, tapi pura-pura tuli. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan penderitaan Palestina hanya menjadi sekilas berita yang segera tergeser oleh tren dan gosip baru. Namun, di belahan bumi yang berbeda, ribuan kilometer dari sana, di sebuah dusun terpencil di Kalimantan, ada yang tidak bisa membisu. Ada 3 sosok yang tubuhnya mungkin renta, tapi mata batinnya tajam menembus batas ruang dan waktu. Mereka bukan jenderal, bukan politikus, bukan diplomat. Mereka adalah dukun. Tokoh-tokoh sakti dari Perduki, Persatuan Dukun Indonesia. Organisasi gaib yang selama ini hanya dikenal di kalangan terbatas. Mereka bukan pesulap. Mereka bukan penipu. Mereka adalah penjaga keseimbangan, penjaga leluhur, dan penjaga nurani bumi. 3 nama yang di kalangan dunia mistik Indonesia tidak asing. Ki Jagat Lelono, dukun tua asal Banjarnegara, berjubah hitam, berambut panjang putih, ahli perjalanan astral dan pengendali elemen tanah. Nyi Rara Seta, perempuan sakti dari pesisir selatan Jawa. Murid langsung dari keturunan Kanjeng Ratu Kidul. Ia bicara dengan ombak dan angin. Mbah Surono, dukun keramat dari lereng Merapi. Tak banyak bicara, namun sekali ia buka mulut, bumi bisa bergetar. Malam itu, di tengah semedi mereka yang sudah berjalan 7 hari 7 malam, tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Dahi mereka basah oleh peluh dingin, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang sangat berat menekan dada mereka. Ki Jagat membuka mata lebih dulu. Nafasnya berat. Anak-anak itu, mereka menangis. Tapi bukan hanya karena kehilangan, tapi karena dunia membiarkan mereka sendiri. Nyi Rara Seta menyusul. Bola matanya memerah. Suara air matanya mengalir perlahan. Aku mendengar suara perempuan Palestina yang membaca ayat sambil menggali tanah dengan tangan kosong mencari anaknya yang terkubur. Lalu Mbah Surono, yang biasanya diam, akhirnya berkata, "Langit meminta kita bergerak." Mereka tidak menonton berita. Tidak scroll media sosial. Mereka bukan bagian dari dunia digital. Tapi getaran duka Palestina menembus semesta dan menghantam batin mereka. Inilah yang disebut panggilan jiwa. Bukan karena diminta, bukan karena dibayar, tapi karena hati mereka menolak untuk tinggal diam. Sementara dunia sibuk berdiskusi dan debat, para dukun ini duduk bersila di depan api kecil. Mereka menatap kosong ke api, tapi dalam benak mereka, gambaran penderitaan di Gaza begitu jelas. Mereka bisa melihat bangunan yang roboh. Mereka bisa merasakan panasnya pasir yang dibakar bom. Mereka bisa mencium bau besi, darah, dan air mata. Tiba-tiba, seekor burung gagak hitam masuk ke lingkaran semedi. Bukan sembarang burung. Ini adalah utusan alam gaib, pertanda bahwa waktu sudah dekat. Di kakinya tergantung secarik daun lontar yang tiba-tiba terbakar sendiri. Tapi dari api itu keluar tulisan kuno Jawa. Durmo gawe rusak. Ora pisan-pisan diparingi pangapura. Kezaliman yang melampaui batas, tak bisa dimaafkan oleh langit. Ketiganya berdiri bersamaan.
Tidak satu pun bicara. Tapi mereka tahu, semedi telah usai. Dunia nyata akan segera mereka tinggalkan. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memasuki dimensi lain, dimensi peperangan yang tak kasat mata. Karena ketika kezaliman sudah melampaui batas, dan manusia tak lagi bisa mengandalkan senjata, maka dunia mistik Nusantara akan turun tangan. Dan malam itu, langit Kalimantan mendadak mendung tanpa hujan. Petir menyambar satu kali, tanpa suara. Tapi mereka tahu, semesta baru saja mengizinkan. 3 dukun perduki akan bergerak. Angin berhembus dingin di lereng Gunung Lawu malam itu. Awan menutup bulan, dan kabut tebal menggulung turun seperti selimut gaib yang menutupi segala kehidupan di bawahnya. Tak ada sinyal, tak ada cahaya lampu, hanya kerlap-kerlip kunang-kunang yang tersesat di antara batang-batang pinus. Tapi di antara kesunyian itu, ada energi yang bergerak, tak terlihat oleh mata biasa. Hanya mereka yang membuka mata dalam, yang tahu, malam ini ada pertemuan agung, sidang sakral para penjaga tanah air, para dukun tertinggi dari organisasi tersembunyi bernama Perduki, Persatuan Dukun Indonesia. Ki Jagat Lelono berjalan perlahan menuju batu besar di tengah hutan. Tongkat kayu bertuahnya menghentak tanah setiap langkah. Di belakangnya, kabut membuka jalan, seolah alam sendiri tunduk padanya. Dari arah selatan, Nyi Rara Seta melayang di atas kabut, berselendang ombak, matanya tajam namun teduh. Sementara dari arah barat, Embah Surono muncul dengan langkah berat, diiringi segerombolan burung hantu dan suara gong kecil yang bergaung tanpa dipukul. Mereka bertiga berdiri di lingkaran batu berbentuk bintang 8. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah petilasan Sabdo Lelono, tempat yang dipercaya sebagai pusat energi mistik tanah Jawa. Disinilah leluhur Nusantara dahulu memanggil hujan, mengusir penjajah, dan menjaga keseimbangan bumi. Satu persatu dukun dari seluruh penjuru tanah air muncul. Ada yang berjalan dari udara, ada yang muncul dari tanah, ada pula yang datang melalui pancaran cahaya dari pohon beringin tua. Jumlah mereka tak lebih dari 108. Karena Perduki memang bukan organisasi yang bisa dimasuki siapa saja. Ilmu bukan satu-satunya syarat. Hati dan nurani adalah gerbang utamanya. Ki Jagat Lelono membuka rapat. Sudah terlalu lama kita diam. Sudah terlalu lama kita tunduk pada dunia yang hanya percaya apa yang terlihat. Ia mengangkat tangan, dan dari langit, bayangan Gaza tergambar di udara, bangunan hancur, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dan tangisan tak terdengar dari para ibu yang menguburkan harapan. Nyi Rara Seta menambahkan, laut di selatan sudah menangis. Air asin membawa darah dari seberang. Aku tak bisa diam. Kita semua tidak boleh diam. Seorang dukun muda dari Sulawesi, masih ragu, bertanya, tapi apa urusan kita dengan Gaza? Kita ini dukun. Tugas kita di kampung. Ngobati, ngawasi ladang, menjaga dusun. Apa kita tidak keluar dari takdir? Embah Surono yang sejak tadi diam, menjawab pelan, namun tegas. Dulu, para dukun kita ikut lawan Belanda. Menyembunyikan para pejuang. Menyatu dengan tanah agar tidak terlihat. Apa kita akan lupakan sejarah? Jangan sebut dirimu penjaga tanah kalau tak sanggup menjaga sesama manusia. Hening. Semua tunduk. Ki Jagat Lelono lalu mengangkat gulungan kain merah tua. Di dalamnya terdapat peta dunia, namun tidak seperti peta biasa. Peta ini hidup, berdenyut seperti nadi. Di atas Gaza, warnanya hitam pekat. Titik yang semakin membesar. Simbol kehancuran, simbol ketidakseimbangan alam. Kita takkan hancurkan manusia, tapi kita akan hancurkan sistem kezaliman. Bukan dengan senjata, tapi dengan apa yang mereka tak bisa lawan, kekuatan leluhur. 3 dukun ditunjuk, bukan karena mereka terkuat, tapi karena mereka paling siap menanggung beban spiritual luar biasa. Ki Jagat Lelono, penjaga arah timur, pengendali elemen tanah dan energi batin. Nyi Rara Seta, penjaga arah selatan, penguasa air dan roh-roh pelindung laut. Embah Surono, penjaga arah barat, pengendali api dan suara bumi. Mereka akan menjalani perjalanan gaib ke wilayah perang. Tapi ini bukan perjalanan biasa. Mereka harus melepaskan ikatan dunia. Meninggalkan jasad mereka dalam kesadaran hening. Jiwa mereka akan menembus batas negara,
agama, bahkan dimensi. Mereka bukan datang untuk membunuh, tapi untuk menggoyahkan sistem yang penuh darah. Sebelum mereka berangkat, seorang dukun perempuan tua dari Sumatera menyerahkan segenggam tanah, setetes air mata, dan sehelai rambut bayi. Ia berkata, "Ini dari Palestina. Dari para ibu yang sudah tak bisa bicara. Bawa ini sebagai kekuatan doa mereka." Langit mendadak bergetar. Petir menyambar tapi tak ada hujan. Kabut berubah menjadi awan tebal. Hewan-hewan mendadak sunyi. Alam tahu, 3 penjaga tanah air akan bertindak. Dan malam itu, di Gunung Lawu, sidang perduki ditutup dengan satu kalimat yang menggema hingga ke dasar bumi. Kalau dunia membiarkan kezaliman terus hidup, maka kita, yang tak terlihat, akan membunuhnya. Malam di Nusantara berubah. Bukan hanya gelapnya malam, tapi ketenangan yang biasanya menyelimuti hutan dan gunung, kini digantikan oleh keheningan mencekam. 3 dukun tertinggi dari Perduki, Ki Jagat Lelono, Nyi Rara Seta, dan Embah Surono, duduk bersila dalam lingkaran mantra. Mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah utusan. Utusan dari hati nurani Nusantara untuk saudara yang jauh di Gaza. Di hadapan mereka, tersaji sesaji dari 7 penjuru tanah air. Air dari Sungai Kapuas, garam dari Laut Selatan, tanah dari Gunung Semeru, asap kemenyan dari Sumba, daun sirih dari Aceh, keris kecil dari Banten, dan bunga 7 rupa dari Lombok. Di atas semua itu, tergeletak 3 benda kecil yang dikirim diam-diam oleh warga Palestina yang percaya pada kekuatan spiritual timur. Sebongkah puing dari rumah yang hancur. Sebuah foto anak yang hilang. Sehelai kerudung berdarah dari seorang ibu yang kehilangan 3 anak sekaligus. Mereka memejamkan mata. Dunia fisik mulai pudar. Tubuh mereka tetap duduk di tanah Jawa, tapi jiwa mereka perlahan meninggalkan raga, membelah langit dan bumi. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan astral tingkat tinggi, dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang telah menaklukkan rasa, ego, dan dunia. Saat mereka melesat ke langit, waktu mulai kehilangan makna. Detik tidak lagi terasa. Mereka menembus awan, menembus malam, dan masuk ruang di antara dunia, tempat roh, jiwa, dan energi bebas berseliweran. Mereka melihat wajah-wajah tanpa nama. Anak-anak yang mati tanpa sempat bermain. Perempuan yang mati dalam sujud. Laki-laki yang berteriak namun suaranya tertelan bom. Nyi Rara Seta berhenti sejenak di tengah lautan roh. Ia merentangkan tangan, dan air mata para korban mengalir ke tangannya, lalu berubah menjadi anak panah cahaya, yang akan ia bawa sebagai senjata kebenaran. Aku tidak akan datang dengan amarah, tapi dengan cinta yang dibakar oleh ketidakadilan, bisiknya. Di saat yang sama, Ki Jagat Lelono merapal mantra dari kitab tua yang hanya bisa dibaca dengan jiwa. Ia memanggil penjaga tanah, macan putih, ular naga, dan burung garuda emas. Mereka bukan hewan, tapi entitas alam yang setia pada nurani bumi. Sementara itu, Embah Surono memejamkan mata dan mendengar suara merapi dari kejauhan. Ia berbicara dengan api, meminta izin untuk meminjam panas amarahnya. Api itu menyatu dengan jiwanya, menyala di dadanya seperti obor tak terlihat. Lalu mereka tiba. Gaza. Bukan seperti yang dilihat di TV. Di dimensi astral, Gaza adalah medan perang energi. Di balik bangunan runtuh, ada pusaran energi hitam dari para penindas. Bentuknya seperti ular-ular raksasa, menari di atas tank dan drone. Udara di sana penuh dengan jeritan jiwa yang belum sempat berpamitan. Dunia fisik tak bisa melihat semua itu. Tapi mereka bisa. Dan mereka siap melawan. Para tentara Israel di dunia nyata tiba-tiba mulai mengalami keanehan. Ada yang mendadak melihat sosok hitam melintas cepat. Ada yang mendengar suara anak menangis padahal sedang di dalam markas tertutup. Ada pula yang senjatanya meleleh tanpa sebab. Mereka panik, tapi tidak tahu harus takut pada siapa. Karena musuh mereka tak tampak. Sementara itu, para warga Gaza yang sedang berlindung di bawah tanah, mulai merasakan hawa hangat aneh. Seorang anak kecil berkata kepada ibunya, "Bu, aku mimpi tadi malam. Ada 3 cahaya datang. Satu seperti kakek berjubah hitam. Satu seperti nenek yang bawa ombak. Satu lagi seperti kakek api. Mereka bilang, tidurlah dengan tenang malam ini." Di dunia astral, Nyi Rara Seta melayang di atas laut Gaza.
Tangannya membentuk pusaran air yang melindungi warga sipil dari serangan udara. Ki Jagat Lelono berdiri di atas reruntuhan sekolah, menancapkan tongkatnya, lalu dari tanah muncul pagar energi yang tak bisa ditembus peluru. Mbah Surono, dari kejauhan, menatap markas militer dengan api menyala di kedua matanya. Sudah cukup, gumamnya. Kita tidak butuh izin dunia untuk membela yang tertindas. Petir menyambar tanpa suara. Langit bergemuruh. Para tentara mulai saling menatap, ketakutan. Mereka menekan tombol senjata, tapi peluru tak keluar. Drone jatuh satu persatu. Tank berhenti mendadak seperti dicekik dari dalam. Sistem elektronik rusak semua secara serentak. Semua seperti dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Tapi bukan kehancuran total yang mereka cari. Mereka tak ingin membalas dengan kebencian. Mereka hanya ingin satu hal, menghentikan kezaliman. Karena di dunia para dukun, tidak ada istilah jihad fisik. Yang ada hanya jihad energi. Dan malam itu, Nusantara hadir di Gaza, bukan dengan senjata, tapi dengan jiwa yang terluka melihat dunia diam. Gaza, dini hari. Langit muram. Bintang-bintang sembunyi di balik kabut dan debu mesiu. Namun bukan hanya itu yang menutupi langit. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, lebih dalam, energi mistis dari tanah seberang. Di dunia kasat mata, semua terlihat normal. Tentara Israel berjalan di sekitar markas dengan senjata lengkap, drone patroli terbang pelan di udara, dan radar memantau langit. Namun, di dimensi yang tak bisa dijangkau mata biasa, dimensi astral, perang sesungguhnya sedang dimulai. 3 dukun sakti perduki telah menempatkan diri di 3 titik kekuatan spiritual yang mengelilingi markas besar militer Israel di utara Gaza. Mereka tidak membawa bom, tidak membawa senjata, tapi apa yang mereka bawa jauh lebih mematikan. Energi leluhur, kemarahan langit, dan doa dari orang-orang teraniaya. Pukul 3.12 dini hari, alarm elektronik berbunyi tanpa sebab. Semua layar menjadi hitam. Radar berhenti berputar. Lampu darurat menyala. Tapi berkedip aneh, kadang merah, kadang hijau, lalu padam. Suara aneh mulai terdengar dari radio komunikasi. Suara gamelan? Dari mana asalnya? Seorang teknisi berlari menuju server utama, namun terhenti mendadak. Lantai di bawahnya berubah menjadi lumpur. Bukan secara fisik, tapi di pikirannya, di indranya, seolah ia berjalan di tengah sawah yang dalam. Ia berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Ia pingsan dalam posisi berdiri. Ki Jagat Lelono duduk bersila di tengah reruntuhan sekolah Palestina yang sudah hancur. Matanya tertutup, namun pikirannya berada di jantung sistem elektronik musuh. Ia mengendalikan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan mantra kuno Jawa. Ribuan aksara dari daun lontar melayang di sekeliling tubuhnya, berputar, lalu masuk ke arah langit seperti sinyal tak terlihat. Jangan biarkan mereka melihat. Jangan biarkan mereka merasa aman, gumamnya. Sementara itu, di garis pantai Gaza, Nyi Rara Seta berdiri menghadap Laut Tengah. Rambutnya terurai, berkibar mengikuti angin malam. Ia membuka tangan kanan, dan dari laut naik banaspati air, makhluk api yang membakar dalam bentuk ombak, bergerak diam-diam menuju pusat peralatan militer. Di langit, drone-drone tempur mulai berputar tanpa arah, menabrak satu sama lain, lalu jatuh seperti hujan logam. Aku tidak membunuh mereka, kata Nyi Rara Seta pada roh laut yang ia pimpin. Aku hanya ingin mereka tahu, air juga bisa marah. Di sisi lain, Mbah Surono berdiri di atas bukit kecil yang menghadap langsung markas. Ia menggenggam tanah, lalu membakarnya dengan api dari tangannya sendiri. Tanah itu berubah menjadi merah menyala, kemudian ditanamkan kembali. Tiba-tiba, dari bawah tanah markas Israel, terdengar suara dentuman pelan lalu makin keras, lalu getarannya menjalar ke seluruh gedung. Seolah ada makhluk raksasa menggeliat dari perut bumi. Bukan gempa. Ini jauh lebih spesifik, getaran yang diarahkan ke titik-titik vital bangunan. Prajurit panik. Para teknisi berteriak. Komandan tertinggi menatap peta digital yang terus berubah bentuk. Wilayah Gaza mendadak membentuk pola wajah manusia yang menangis. Semua layar padam. Semua alat komunikasi terputus. Dan dari atas langit, bayangan 3 cahaya muncul. Bukan cahaya terang, tapi cahaya dingin yang membuat tubuh menggigil. Bayangan 3 sosok berjubah muncul perlahan,
melayang di atas markas. Satu dengan tongkat berujung tanah merah, melambangkan bumi dan ketegasan. Satu dengan selendang ombak yang melilit tubuhnya, melambangkan kelembutan dan dendam air. Satu dengan bola api kecil di telapak tangannya, melambangkan kemarahan diam-diam dari ribuan roh yang dibunuh tanpa suara. Mereka mengangkat tangan bersamaan. Tak ada ledakan. Tak ada kobaran api. Namun dalam sekejap, seluruh markas militer hancur secara sistemik. Bukan roboh seperti dihantam bom, tapi runtuh dari dalam. Dindingnya tetap berdiri, tapi isinya kosong. Server rusak, komunikasi lumpuh, sistem senjata beku, mental pasukan jatuh. Para tentara tak tahu apa yang menyerang. Mereka mulai saling tuduh. Ada yang pingsan karena melihat makhluk bayangan. Ada yang melarikan diri sambil teriak, "Jin! Setan! Makhluk gaib!" Sebagian besar bahkan mengira ini hukuman dari Tuhan. Tapi para dukun tahu, mereka tidak membunuh satu pun manusia. Yang mereka hancurkan adalah kesombongan, keangkuhan teknologi, rasa tak tersentuh, dan sistem yang membunuh dengan senyum. Di malam itu, Gaza tidak lagi sendirian. Langit yang biasanya penuh bom kini dihiasi awan gaib yang melindungi. Warga Palestina tidak melihat apa yang terjadi, tapi mereka merasakannya. Seorang anak berkata, "Bu, aku bisa tidur malam ini. Aku merasa ada orang baik yang menjaga." Sang ibu mengelus kepala anaknya dan berbisik, "Mereka bukan tentara, tapi mereka jauh lebih kuat. Mereka datang dari tanah jauh, dan mereka datang dengan hati." Pagi itu, dunia bangun dengan wajah tercengang. Judul-judul berita dari berbagai penjuru planet menyatu dalam nada yang sama. Markas militer Israel di Gaza lumpuh total, penyebab masih misterius. Media Barat bingung. Reporter CNN berbicara terbata-bata, mencoba menjelaskan kerusakan sistem yang terjadi tanpa ledakan, tanpa sabotase fisik, dan tanpa jejak musuh. BBC melaporkan fenomena anomali elektromagnetik yang belum pernah tercatat dalam sejarah peperangan modern. Al Jazeera menyebutnya campur tangan langit. Di ruang pers Israel, juru bicara militer duduk dengan wajah pucat. "Kami sedang melakukan penyelidikan internal. Kemungkinan serangan siber, atau mungkin senjata gelombang, belum bisa disimpulkan." Namun diam-diam, para jenderal di ruang dalam militer sudah mengakui, ini bukan teknologi. Ini sesuatu yang tidak kita pahami. Para pakar sains berkumpul. Tim dari Mossad, CIA, hingga Mi-6 dikirim ke lapangan. Mereka memeriksa puing-puing server, mengurai sisa kode, menyusun hipotesis, dari gangguan sinyal matahari, energi bawah tanah, hingga eksperimen teknologi rahasia. Tapi semua kesimpulan hanya menemui jalan buntu. Tak ada bukti masuknya drone musuh. Tak ada kabel diputus. Bahkan kamera pengawas menunjukkan kejadian ganjil, waktu berhenti selama 11 menit. Tidak ada pergerakan. Seperti dimensi lain mengambil alih. Dan yang paling membingungkan, tidak ada korban jiwa. Semua prajurit ditemukan selamat, namun sebagian dari mereka trauma berat, dan mengatakan hal-hal yang dianggap halusinasi. Saya melihat perempuan melayang dengan selendang air. Ada pria berjubah hitam membawa tongkat bercahaya. Saya mendengar suara azan, lalu, semuanya menjadi putih. Saya tidak tahu apa itu. Tapi saya merasa bersalah. Warga Gaza mulai berbisik satu sama lain. Bukan tentang kehancuran markas, tapi tentang malam yang terasa berbeda. Anak-anak tidur nyenyak. Ibu-ibu bisa menatap langit tanpa rasa takut. Ada yang mengaku melihat bayangan cahaya melindungi rumah. Ada pula yang merasa seperti ada pagar gaib di sekeliling kampung. Seorang ulama tua di Gaza, yang telah lama membisu karena trauma perang, naik ke mimbar pagi itu dan berkata, "Jangan tanya siapa mereka. Jangan kejar nama mereka. Tapi tahulah, ketika manusia tak bisa lagi membela yang lemah, langit akan mengutus para penjaga yang tak dikenal." Di Indonesia, di tanah yang jauh dari medan perang, terjadi kegelisahan aneh di kalangan orang-orang spiritual. Di desa-desa kecil, para sesepuh merasa udara berubah. Daun-daun lebih tenang. Burung-burung pagi berkicau lebih lambat. Anak-anak bermimpi aneh, mimpi tentang pasir, suara adzan, dan cahaya di atas laut. Dan bagi mereka yang memahami, hanya satu jawaban mungkin, 3 penjaga telah bergerak.
Di lereng Merapi, seorang santri menemukan tongkat tua tergeletak di teras pesantren, padahal tak ada siapa-siapa yang datang. Di pesisir selatan, air laut naik perlahan malam itu, hanya untuk kembali surut dengan bunga Kamboja mengapung di atasnya. Dan di Kalimantan, para dukun muda mengaku bermimpi bertemu Ki Jagat Lelono, yang hanya berkata, "Sampaikan pada dunia, yang tak terlihat bukan berarti tak ada." Dunia mulai bertanya, siapa pelakunya? Teori mulai bermunculan di internet. Ada yang menyebut ini ulah hacker spiritual. Ada yang mengaitkan dengan legenda timur. Ada yang percaya ini adalah serangan supranatural. Sebuah artikel viral menyebut nama Perduki, Persatuan Dukun Indonesia. Tapi banyak yang menertawakan. Mana mungkin dukun bisa sampai ke Gaza, kata mereka. Dunia modern menolak mempercayai hal yang tak bisa diuji di laboratorium. Tapi, di sudut-sudut sepi forum spiritual dan komunitas mistik, nama Ki Jagat Lelono, Nyi Rara Seta, dan Mbah Surono kembali dibicarakan. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai kenyataan yang tak bisa dibuktikan, namun terasa. Di hari kelima pasca insiden, sebuah surat tanpa pengirim tiba di Kedutaan Palestina di Jakarta. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebungkus tanah dari Gaza yang kini wangi melati. Sebuah daun lontar dengan aksara Jawa kuno bertuliskan, "Keadilan tak selalu datang dari pengadilan." Dan sebuah keris kecil, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang percaya. Dunia gempar, tapi tak bisa menjelaskan. Karena ini bukan tentang perang biasa. Ini tentang jiwa. Tentang energi yang selama ini diremehkan. Tentang suara mereka yang tak bersenjata, tapi tak pernah menyerah. Dan bagi rakyat Palestina yang masih bertahan di reruntuhan, mereka tahu, mungkin dunia belum sepenuhnya membela mereka. Tapi, alam sudah mulai bicara. Senja pelan-pelan merunduk di langit Nusantara. Angin berembus lembut di lereng gunung, di pantai-pantai sepi, dan di ladang-ladang desa yang tenang. Seolah alam sendiri sedang menyambut kedatangan 3 jiwa yang baru saja kembali dari perang. Perang yang tak terlihat, namun mengubah takdir banyak manusia. Ki Jagat Lelono, Nyi Rara Seta, dan Mbah Surono, 3 dukun agung Perduki, perlahan membuka mata dari semedinya. Nafas mereka berat. Tubuh mereka gemetar, bukan karena lelah fisik, tapi karena getaran batin yang belum usai. Di depan mereka, kemenyan sudah habis terbakar. Air dari kendi tanah liat berubah keruh. Dan pelita kecil yang menyala sejak mereka pergi, kini padam tanpa tiupan angin. Mereka sudah kembali. Namun bukan sebagai pahlawan. Mereka kembali sebagai bayang-bayang, sebagai bagian dari semesta yang bekerja diam-diam. Tidak ada upacara. Tidak ada liputan. Tidak ada sambutan negara. Ki Jagat Lelono kembali ke gubuk kayu tuanya di lereng gunung. Ia menyapu halaman dengan tangan renta. Orang-orang desa hanya mengira ia habis bertapa di hutan. Mereka tak tahu, tangan tua itulah yang beberapa malam lalu menembus jantung sistem militer paling canggih di dunia. Nyi Rara Seta berjalan di atas pasir pantai, seperti biasa. Anak-anak pesisir menyapanya sambil tertawa. Mereka tidak tahu, wanita yang sering membawa kembang dan ombak itu, adalah perempuan yang pernah memanggil air laut untuk memadamkan kebencian di seberang dunia. Sementara Mbah Surono hanya duduk diam di bel bambu rumahnya. Menyeduh teh pahit. Menatap api kecil di tungku. Tetangga menyangka ia tak pernah kemana-mana. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa malam-malam sebelumnya, api di tungkunya menyala tanpa kayu, karena ia menyimpannya dari api yang ia bawa pulang dari Gaza. Beberapa hari kemudian, di Gaza, seorang anak perempuan bernama Hana berdiri di tengah runtuhan sekolahnya. Ia menggenggam selembar kertas usang yang entah dari mana datangnya. Di kertas itu, hanya ada gambar 3 sosok berjubah. 1 memegang tongkat, 1 membawa air, 1 dengan nyala api di tangannya. Hana tersenyum, lalu berkata kepada ibunya, "Mereka janji akan kembali kalau kami takut. Tapi katanya, kami harus kuat dulu." Ibunya memeluk Hana erat. Tak berkata apa-apa. Tapi air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Di Indonesia, para dukun muda dalam Perduki mulai merasa perubahan. Meditasi mereka kini lebih dalam. Mimpi mereka kini lebih jelas. Doa mereka kini lebih cepat sampai. Karena 3 penjaga agung telah membuka pintu dimensi yang dulu hanya dipercayai sebagai mitos. Kini mereka tahu, ilmu dukun bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi. Ki Jagat Lelono sempat menulis 1 pesan sebelum kembali menghilang ke dalam semedi panjangnya.
Ilmu itu bukan tentang siapa yang paling sakti, tapi siapa yang paling berani menggunakan kesaktiannya untuk orang lain yang bahkan tak mengenalnya. Dunia perlahan kembali tenang. Markas militer Israel dibangun kembali. Namun mereka tak pernah bisa memperbaiki sistem pengendali lamanya. Sesuatu di dalamnya rusak permanen, bukan karena alat, tapi karena energi. Energi yang lahir dari hati orang-orang yang tak bisa lagi melihat anak-anak dibunuh dalam diam. Para jenderal mencoba melupakan malam itu. Tapi setiap malam Jumat, mereka mendengar suara aneh di markas baru mereka. Suara seperti mantra, dalam bahasa yang tak dikenal. Dan pada jam-jam tertentu, bayangan 3 sosok berjubah muncul sekilas di layar kamera pengawas, selalu berdiri diam, mengawasi, tapi tak pernah bicara. Dan cerita itu pun berakhir. Bukan di televisi, bukan di buku sejarah, tapi di bisikan-bisikan hati orang-orang yang percaya bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia dan mesin, tapi juga oleh doa, air mata, dan energi kebaikan yang tak bisa ditangkap kamera. Di desa-desa kecil, di musola dan langgar, di pura dan vihara, di tempat-tempat sunyi, cerita tentang 3 dukun sakti yang pergi tanpa pamit dan kembali tanpa nama, mulai diceritakan ulang. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa jika manusia tak lagi membela manusia, maka alam yang akan turun tangan. Dan di langit yang sepi, terdengar suara lembut tak terlihat asalnya. Kami tak butuh medali. Kami hanya ingin anak-anak di Palestina bisa tidur malam ini